Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yusriah dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1C dengan NIM 205231100. Tujuan saya membuat video ini adalah ingin menggali pengetahuan orang tua tentang pengalaman dan ingatan mereka terhadap Pancasila dan pelaksanaan Pancasila di masa Orde Baru atau bahkan Orde Lama, dan hubungan antara Islam atau umat Islam dengan Pancasila. Baik, di sini saya bersama Bapak Sugeng Wahyudi dengan umur 50 tahun. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak ingat tentang Pancasila di masa Orde Baru atau Orde Lama? Kalau zamannya saya itu merupakan Orde Baru. Orde Baru itu Pancasila sangat berkompeten karena merupakan asas tunggal bagi semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat itu sangat kita rasakan. Untuk Orde Lama, saya rasa itu di luar jangkauan saya, tapi sedikit saya untuk menjawab perihal Orde Lama. Kelihatannya itu di zamannya Bung Karno, bukan lagi di zamannya Bung Pak Harto, tapi di zamannya Bung Karno. Itu ya hidup di dalam masyarakat, tapi tidak begitu baik, karena pada zaman itu terdapat ada gerakan yang dikatakan gerakan G30 SPKI yang mana sangat bertentangan dengan ideologi masyarakat kehidupan sehari-hari yang baik. Itu yang mungkin yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Yang kedua, peristiwa apa yang paling diingat tentang kejadian yang melibatkan umat Islam dengan ideologi Pancasila di masa Orde Baru atau Orde Lama? Kalau pada zaman saya itu, seusia saya pada waktu itu kurang lebih saya masih SD, ada peristiwa yang saya ingat, yaitu peristiwa Tanjung Priuk. Peristiwa Tanjung Priuk itu ada sangkutannya dengan kehidupan kepemerintahan dan keagamaan pada waktu itu. Seperti itu, pemberontak. Ya tidak berontak, tapi hitungannya mencari keadilan di dalam di agama juga masuk, di kehidupan masyarakat juga masuk. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Yang ketiga, bagaimana Bapak melihat hubungan antara umat Islam dengan Pancasila di masa lalu? Ya, itu tadi yang saya katakan. Saya hidup di Orde Baru di tahun 70-an. Saya merasakan kehidupan agama dengan masyarakat. Kehidupan masyarakat itu sangat baik pada zaman itu, terutama dalam bermasyarakat. Kita selalu menghargai sesama tetangga, ataupun terutama untuk keluarga. Keluarga itu sangat kelihatan sekali. Dalam arti contoh, anak pada zaman saya itu sangat menghargai atau memiliki unggah-ungguh terhadap yang lebih tua. Contoh, anak kemanapun, mau pergi kemanapun pasti izin dengan orang tua. Anak kemanapun mau pergi jauh pasti, ataupun mau pergi sekolah pasti pamit sama orang tua, dan selalu mencium atau menghormati orang tua. Tangannya orang tua pasti dicium untuk pamit. Terus dia bilang mau pergi kemana, mohon doa restunya. Kadang-kadang seperti itu kalau mau berangkat sekolah, tolong didoain supaya aku ini Pak, aku supaya berhasil mengerjakan soal ujiannya, apa soal testingnya pada hari ini. Jadi sekiranya saya untuk membedakan, ya maaf ini zaman now ya, yang terkenal dengan bahasa zaman now. Saya perhatikan itu, maaf sekali lagi, untuk yang saya perhatikan dari unggah-ungguh anak itu
lebih bagus di zaman Orde Baru dulu untuk menghormati, saling menghormati kepada orang tua. Kalau jalan selalu membungkukkan badan, kalau mau berpergian yang tadi saya bilang cium tangan ataupun pamit sama orang tua. Itu saya rasakan sekali. Saya selalu bersikap seperti itu kepada orang tua. Ya bukan berarti anak saya tidak seperti itu, tapi ya kurang, bagi saya kurang. Mungkin bapak atau ibu sebagai dosen pengajar di kampus bisa menerapkan sedikit unggah-ungguh terhadap anak terhadap orang tua, atau anak terhadap keluarga, atau anak terhadap lingkungan masyarakat, agar tercipta suatu suasana yang sekiranya pantas di apa ya namanya, ya dilihat oleh sekeliling. Gitu aja, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata mungkin saya salah dalam menanggapi pertanyaan dari putri saya Nadia Yusria ini. Saya mohon maaf, cuman ini sebatas kemampuan saya untuk menjawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada dua lagi. Yang pertama, apa Bapak pernah ikut penataran P4 di masa lalu? Saya pernah ikut, saya rasa tidak pernah. Saya orang biasa, saya tidak pernah ikut organisasi ataupun gerakan apapun yang sekiranya untuk menghadirkan saya untuk ikut penataran. Mungkin hanya itu jawabannya. Terus yang terakhir, apakah Bapak punya pengalaman pribadi terkait pelaksanaan Pancasila di masa lalu? Kalau pelaksanaan Pancasila di masa lalu ya kehidupan kita sehari-hari aja. Contohnya ya dulu kan, zaman dulu bukan pelajaran apa namanya, yang namanya sekarang mata pelajarannya apa namanya? PKN. Kalau dulu kan nggak ada PKN. Zaman saya itu PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Jadi menerapkan di kehidupan di masyarakat, ya saya diajarkan oleh guru saya ya untuk ya memiliki moral yang baik, keperilakuan yang baik, bersikap yang baik di mata masyarakat, terutama khususnya di keluarga. Ya hanya itu aja pendidikan yang saya dapatkan dari guru-guru saya dari SD, SMP. Kelihatannya STM, saya lulusan STM, kayaknya STM ada apa enggak ya, saya lupa juga. Tapi kalau SD, SMP saya diajarkan. Mungkin hanya itu ya. Apa kelanjutannya kalau nggak salah mata pelajaran setelah PMP dulu tuh PSPB ya, PSPB apa itu saya juga lupa ya, masa udah puluhan tahun. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Pak Sugeng karena sudah menjawab pertanyaan dari saya. Lalu saya akan menambahkan sedikit. Pada masa Orde Baru, pemerintah juga berhasil melakukan pertahanan terhadap Pancasila sebagai sebuah dasar negara dan juga ideologi negara untuk menghentikan penyebaran dari paham ideologi komunisme di Indonesia pada waktu itu. Terima kasih, sekian presentasi dari saya dan Bapak Sugeng Wahyudi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.